Fakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta pukul 19.27 waktu Indonesia Barat. Dan rekan Dakta, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, rekan Dakta, kita akan masuk bincang bersama Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat terkait dengan keterbukaan informasi menjadi hak asasi dan konstitusional warga negara. Tentunya Anda rekan Dakta berhak untuk mendapatkan informasi apa saja yang Anda butuhkan dengan ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan yang bisa Anda dapatkan terkait dengan informasi khususnya di Provinsi Jawa Barat. Dan sudah hadir di studio kami Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Bapak Ijang Faisal. Assalamualaikum Pak Ijang. Assalamualaikum, selamat malam. Kabar baik Pak Ijang. Selamat sore malam ya. Alhamdulillah macet. Luar biasa. Dan juga ada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Bapak Yanwar. Assalamualaikum Pak Yanwar. Salam. Kabar baik Pak Yanwar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Gimana Teh Lutfi? Baik juga? Baik juga. Baik. Saya ke Pak Ijang ya, ini terkait dengan keterbukaan informasi menjadi hak asasi dan konstitusional warga negara. Nah, sebenarnya apa yang menjadi latar belakang dibentuknya Komisi Informasi di Indonesia ini? Ya, terima kasih. Sebutannya untuk pendengar Dakta apa? Rekan Dakta, Pak Ijang. Apa? Rekan Dakta. Rekan Dakta ya, rekan Dakta semua. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini saya bisa bersua lewat udara ya dengan Mbak Ulpi ya. Dakta ini dalam rangka melakukan sosialisasi keterbukaan informasi di Bekasi. Iya. Selamat malam Pak Yanwar ya. Selamat malam Pak Ketua. Selamat malam. Sebenarnya gini, ini kan Undang-Undang 14 2008 kan, sebenarnya dari mulai reformasi 99 itu sudah mulai pegiat-pegiat demokrasi, masyarakat madani mendorong adanya keterbukaan informasi karena paradigmanya ada perbedaan antara paradigma Orde Baru dengan paradigma pasca Orde Baru kan. Kalau Orde Baru itu kan semua informasi yang ada pada publik itu semua tertutup, dirahasiakan, hanya sedikit yang dibuka. Sementara kalau pasca reformasi itu semua informasi yang badan publik pemerintah itu informasi yang dibuka, hanya sedikit yang dikecualikan. Kalau soal itu latar belakang dibentuknya Komisi Informasi tidak terlepas dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Nah, Undang-Undang 48 itu rujukan utama jelas dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan adanya pasal 28 huruf F bahwa masyarakat punya hak informasi, di mana hak informasi itu harus digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraannya kan, dalam rangka itu karena penggunaan informasi itu tidak bisa sembarangan hanya dalam rangka tanda kutip ya, tapi informasi itu justru harus digunakan untuk kesejahteraan, dalam kata lain kesejahteraan yang sesuai dengan kebenaran ya. Sebab itu kita juga mendeklarasikan sebagai negara demokrasi terbesar di dunia. Kita masuk negara 5 besar demokrasi ya. Nah, dan negara demokrasi itu yang paling utamanya adalah harus adanya trust, kepercayaan publik kan. Nah, kepercayaan publik itu indikatornya ya harus ada keterbukaan informasi. Pak Ulfi juga dengan suami kalau tidak ada keterbukaan nggak akan percaya kan, apalagi rakyat kan ya. Jadi rakyat juga demokrasi kalau kemudian pemerintahnya tidak terbuka ya tidak akan percaya. Nah, itulah yang kemudian menjadi asbabun nuzul dibentuknya adanya keterbukaan informasi. Nah, turunannya undang-undang keterbukaan informasi itu yang mengawalnya adalah Komisi Informasi. Nah, Komisi Informasi itu di dalam Undang-Undang 14 2008 jelas tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan menyelesaikan sengketa informasi. Nah, tupoksi lain seperti hari ini sebenarnya adanya kalau tidak diundang ya dengan Dakta ini kita tidak akan ada sosialisasi. Karena apa? Karena tugas kita itu hanya menerima, memeriksa dan menyelesaikan informasi. Tugas lainnya ya kita melakukan literasi terhadap masyarakat bahwa pentingnya undang-undang. Ini undang-undangnya kan udah lama, Undang-Undang 14 2008 di mana
kita mendorong keterbukaan informasi itu berdasarkan regulasi, sehingga kemudian masyarakat punya hak tahu. Yang hak tahu itu harus dipergunakan sebaik-baiknya, bukan dipergunakan tanda kutip ya, tanda kutip, karena banyak juga yang pemohon informasi yang memohonnya ini, yang mintanya ini kan gitu kan. Nah ini yang harus kemudian menjadi perhatian kita semua. Itu mungkin Bapak ya. Ya, Pak Ija, ini kan sudah negara demokrasi dengan keterbukaan informasi. Apakah masyarakat sudah sadar bahwa kita bisa loh untuk memperoleh informasi, Pak? Masyarakat itu sebenarnya udah ya terhadap demokrasi itu, bahwa dia punya hak, tetapi yang turunannya bagaimana kemudian demokrasi itu dipergunakan dengan regulasi yang baik itu. Karena banyak orang ketika meminta informasi dengan jurus pokona ya, pokona dibuka pokoknya dibuka aja. Nah padahal kan yang kita dorong di Undang-Undang 1428 dengan Komisi Informasinya, kita mendorong keterbukaan informasi itu berdasarkan regulasi, bukan berdasarkan persepsi kan gitu. Karena kita punya regulasi ya, bukan persepsi, sehingga kita mendorong keterbukaan informasi itu jelas ada rujukannya adalah Undang-Undang Keterbukaan Informasi dan peraturan-peraturan lainnya. Itu mungkin Iya baik. Nah informasi apa Pak yang bisa masyarakat dapatkan Pak? Banyak kan jenis-jenis informasi, banyak kan jenis informasi yang setiap saat harus ada kan gitu. Atau kemudian diminta, tapi ada juga informasi yang dikecualikan. Nah sebab itu yang harus kemudian kita dorong badan publik menyediakan jenis-jenis informasi itu, sehingga masyarakat ketika menerima informasi jelas ini informasinya dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi, ini informasinya terbuka berdasarkan informasi setiap saat ada, informasi berkalanya ada. Nah itu hal-hal seperti itu. Baik, saya ke Pak Yanwar ini sebagai badan publik, seberapa penting keterbukaan informasi itu harus dilaksanakan Pak? Ya, terima kasih membawa acara di rekan Dakta sekalian. Mungkin kalau istilahnya di sini saya mewakili badan publik yang lain juga ya, LP suara badan publik tadi, suara dari Komisi Informasi Jawa Barat. Selamat malam rekan Dakta sekalian. Mungkin TLP jawabannya singkat. Jadi seberapa penting? Sangat penting. Bukan penting lagi, sangat penting. Karena apa? Karena tadi dibilang oleh Ketua Komisi Informasi Jawa Barat bahwa sekarang eranya sudah beda, di mana trust harus ditumbuhkan. Artinya begini, kalau seandainya keterbukaan informasi publik itu dibuka tapi dibatasi dengan regulasi, mungkin masyarakat tidak akan menduga-duga, berprasangka lebih positif kepada pemerintah. Terus di organisasi pemerintah sendiri nanti hal-hal yang menyebabkan penyalahgunaan wewenang akan berkurang dengan sendirinya. Itu Mbak Uli. Iya. Baik, tapi kalau untuk di wilayah Kabupaten Bekasi Pak, keterbukaan informasi sudah sesuaikah yang diharapkan Pak? Ya, kalau keterbukaan informasi publik, karena saya anggaplah praktisi, beliau Dr. Mahi itu akademisi, beliau juga praktisi. Yang saya alami sebetulnya masyarakat tadi Pak Ketua bilang sudah tahu ada namanya right to know, punya hak untuk tahu segala hal. Tapi tadi dibatasi dengan regulasi. Jadi masyarakat Kabupaten Bekasi sebetulnya sudah tahu, karena kita juga sudah membuat Perbup 45 tahun 2013, di mana di situ diatur alurnya seperti itu. Sebenarnya udah tahu, cuma kadang-kadang tadi yang tahu itu tujuannya ke sana ke A, niatnya B, tujuan ke A gitu. Jadi ada dalam tanda petik tadi bahasa Ketua, pengalaman saya di lapangan seperti itu. Gitu. Tapi kalau untuk mendapatkan ataupun mengerti alur permohonan informasi di Bekasi, bagaimana Pak? Satu contoh yang pernah benar-benar minta informasi, dia minta hasil survei Indomaret, Alfamart, pokoknya yang berkaitan dengan retail. Nah itu benar-benar minta informasi. Yang lainnya maaf dalam tanda petik modus gitu aja. Tapi Ya. itu boleh Pak didapatkan? Kenapa? Yang tadi Bapak sebutkan boleh didapatkan? Yang tadi Indomaret boleh. Kita kan berarti kan kita sebagai PBD utama, kita bersurat ke Dinas Perdagangan. Nanti kan Dinas Perdagangan punya rekapan secara global berapa jumlah minimarket retail yang ada di Kabupaten Bekasi gitu. Baik. Dan saudara juga di studio kami
Ini Bapak Mahi Hikmat, dosen pasca sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan akademisi. Assalamualaikum Pak Mahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Mahi ya? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Nah, tentunya selaku akademisi, bagaimana keterbukaan informasi di Jawa Barat dan akses masyarakat Jawa Barat untuk mendapatkan informasi ini? Ya, jadi perlu keterbukaan informasi ini adalah perubahan paradigma ya di masa lalu ya. Tidak tertutup, sekarang sudah terbuka. Dan sudah sejak tahun 2014 ya. Itu lahirnya Undang-Undang 14 tahun 2008. Sejak 2008 dilakukan tahun 2010. Di Jawa Barat sudah lama dan alhamdulillah kalau kita cermati memang mengalami perkembangan yang luar biasa di Jawa Barat ya. Minimal beberapa badan publik yang ada di Jawa Barat seperti Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kabupaten kota yang selama ini dibina oleh Komisi Informasi Jawa Barat, mereka mengalami lonjakan dalam rangka tadi penguatan kepedulian mereka dan kesadaran mereka untuk melakukan keterbukaan informasi. Minimal ada beberapa catatan yang penting untuk Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Barat ya selama ini sejak diberlakukannya Undang-Undang Terbuka Informasi. Hampir setiap tahun Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Pusat ya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu kan hal yang luar biasa ya dan itu kasat mata sekali tidak bisa ditolak. Termasuk juga pemerintah kabupaten kota yang masuk kategori informatif hasil monet dari Komisi Informasi Jawa Barat itu juga mengalami peningkatan terus setiap tahun itu tanda-tanda bahwa memang keterbukaan informasi Jawa Barat sudah mulai menghadapi masa-masa kemasan ya. Mudah-mudahan besok lusa betul-betul sampai masa kemasan. Itu hal yang menggembirakan. Tentu kita berharap sebagai masyarakat Jawa Barat, terutama kalangan kampus, kita berharap keterbukaan informasi itu terus didorong ya. Nah ini eksistensi Komisi Informasi menjadi sangat penting. Oleh karena itu semua pihak, terutama pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat harus memberikan perhatian khusus kepada Komisi Informasi agar Komisi Informasi makin kuat ya dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Pertama misalnya dalam menjalankan fungsi bagi advokasi, sosialisasi dan edukasi. Karena bagaimanapun Jawa Barat adalah wilayah provinsi yang besar, penduduk yang banyak ya, dan juga masyarakatnya banyak yang sudah cerdas ya. Mereka sudah sangat melek dengan keterbukaan informasi. Oleh karena itu hal itu harus diimbangi dengan penguatan di bidang-bidang yang ada di Komisi Informasi. Termasuk juga dalam penanganan sengketa informasi ya. Kalau kita bandingkan dengan provinsi-provinsi lain, sengketa informasi Jawa Barat itu paling banyak. Kalau ini saja katanya ya. Saya 200 Pak, pernah Pak. Ya, kota Bekasi saja 200 ya. Iya. DKI Jakarta tahun ini hanya 7 katanya. Iya. Tapi Jawa Barat tahun ini ribuan ya. Ribuan Pak. 1.800 Iya, Pak Ketua. Terus pekerjaan yang luar biasa, Iya. tentu karena pekerjaannya luar biasa harus mendapat dukungan ya, secara material dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD, secara moral dari masyarakat Jawa Barat. Ya minimal doakan ya, Iya. bahwa Komisi Informasi Jawa Barat bisa Iya. kuat, eksis Iya. dan punya kemampuan serta kesadaran makin kuat untuk mendorong keterbukaan informasi di Jawa Barat. Mudah-mudahan dan kalangan kampus insya Allah mendukung ya dalam berbagai aspek terhadap Komisi Informasi Jawa Barat. Demikian. Iya, baik. Ini tadi dikatakan cukup banyak sengketanya, bagaimana nih Pak Ijan? Mampu. Iya, ya itu mah ya resiko ya. Wajar ya Pak ya? Makanya ketika ada pemohon informasi yang memaksa-maksa, kita juga ya kan yang ditangani bukan itu juga, itu saja kan banyak juga yang ditangani. Tetapi ya kita jalani sesuai dengan prosedur, sesuai dengan regulasi. Tetapi bahwa banyaknya pemohon informasi itu semakin kan kita berterima kasih dan kita sangat bersyukur ya, artinya bahwa masyarakat melek ya terhadap haknya, itu haknya. Tinggal bagaimana kemudian harus paralel antara masyarakat yang melek informasi haknya itu melek, kemudian dengan meleknya badan publik terkait dengan kewajiban. Iya, kewajiban. Jadi publik mempunyai hak untuk meminta informasi, badan publik pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberi informasi. Nah kalau kemudian badan publiknya tidak juga mengimbangi terhadap dinamika dan kemudian kesungguhan publik terkait dengan pemohon informasi, ya nanti juga yang jadi kewalahan di Komisi Informasi kan. Terus kemudian disengketakan pada dengan adanya Komisi Informasi itu bukan untuk menyengketakan, justru kemudian kita mendorong badan publik tidak harus kemudian seluruhnya persoalan
sengketa informasi itu diselesaikan di Komisi Informasi, karena kita sudah mendorong badan publik itu mempunyai unit-unit yang namanya PPID kan, Jabat Pengelola Informasi, ada PPID utama, ada PPID pelaksana, ada kalau menurut pergi hari ini justru selesaikan di sana. Artinya ketersediaan informasi yang dilakukan oleh badan publik paralel dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh publik. Kan sekarang media-media banyak yang dipakai oleh badan publik kan. Dengan pasca Covid ini kan banyak hikmahnya kan. Kemudian orang minta informasi tidak mesti datang ke kantor, buka webnya kan gitu kan. Kalau kemudian badan publik, Pak Yanla sebagai badan publik, ya tolong di badan publiknya dorong supaya web-web pemerintah itu berisi dengan informasi-informasi publik. Informasi publiknya adalah informasi publik yang diminati, yang diinginkan, dan yang ingin diketahui publik. Jangan informasi-informasi publik yang ditayangkan yang tidak dibutuhkan publik. Gambar wali kota selagi murah tumpeng kan, itu kan nggak diminati publik. Betul. Yang diminati publik itu adalah item-item informasi yang sekiranya mendorong hajat hidup orang banyak. Yang penting itu ya untuk mendapatkan informasi ya. Dan lagi kalau kemudian badan publik sudah terbuka, maka mengeliminasi mengeliminir terjadinya hoax informasi itu. Miskomunikasi. Karena informasi hoax yang selama ini beredar di masyarakat itu karena ketidaktersediaannya badan publik menyediakan informasi, sehingga masyarakat liar kan. Coba kalau badan publik itu di webnya itu ketika ada hoax itu kemudian membuat informasi yang jelas terhadap hoax itu, maka web pemerintah itu menjadi salah satu rujukan publik untuk mencari informasi terhadap informasi tersebut. Kalau kemudian tidak ada informasi dari badan publik, ya jadi liar kan? Iya. Nah kalau tadi sengketa itu penyelesaiannya seperti apa Pak? Ya kan di Komisi Informasi itu ada tugas kita itu adalah kuasi yudikatif sebenarnya ya. Komisi Informasi itu kuasi yudikatif dari pemerintah, maka proses penyelesaian sengketa informasi ada dua. Kita bisa menyelesaikan sengketa informasi dengan proses mediasi, kemudian yang kedua bisa menyelesaikan proses adjudikasi non litigasi. Kita itu hakim tapi bukan hakim gitu. Pengadilan tapi bukan pengadilan. Seperti jadi pengadilan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu adanya Komisi Informasi yang hubungan dengan sengketa informasi. Maka kita itu seperti hakim, tapi bukan hakim kan. Maka hakim sebenarnya. Komisi Informasi itu final dan mengikat. Dia hanya bisa dibatalkan oleh PT-UN, keputusan PT-UN atau Mahkamah Agung. Nah itu mungkin seperti itu. Baik. Nah, saya ke Pak Yanwar, apakah masyarakat saat ini sudah bisa mengakses informasi dengan baik? Iya. Mungkin sedikit tambahan tadi Pak Ketua sudah membahas online. Jadi kita sebetulnya sudah punya web kbekasi.co.id. Di situ ada adminnya. Saya juga pernah dikontak kaitan ada berita tentang misalnya masyarakat yang terakhir kan obesitas kemarin yang meninggal. Nah itu biasanya admin itu misalnya itu permasalahan dinas sosial langsung di-share ke dinas sosial kita yang gercep lah, itu gerak cepat. Nah itu jadi masyarakat itu sudah bisa mengakses. Di samping web kbekasi.co.id itu tiap-tiap dinas sekarang punya semacam akun, mau Instagram, mau Facebook, mau Twitter. Di situ masyarakat suka meminta informasi di komen-komennya. Nanti kita adminnya jawab. Kalau bisa dijawab saat itu dan dilihat personalitinya, artinya si orang itu jelas akunnya, kita jawab. Tapi kalau akunnya misalnya kayak ada akun-akun yang menyebarkan hoax itu, akun yang nggak jelas, nah itu nggak kita jawab. Itu Pak, ini udah ada sarana kaitan online di tiap dinas juga, di PPD pelaksana Pak Ijang sekarang. PPD pelaksana, kalau dulu PPD Bantu ya. PPD pelaksana itu ada front office yang khusus melayani surat permohonan informasi publik, dan di papan pengumuman itu dipasang alur-alurnya seperti itu. Baik, saya ke Pak Mahi. Tentunya masyarakat sekarang bebas terbuka untuk mendapatkan informasi. Nah, ini media sosial tentunya menjadi akses yang sangat luar biasa ya. Bagaimana nih Pak Mahi? Ya, justru ini anugerah ya dengan media sosial pada kehidupan kita semua, ini menjadi anugerah dan harus kita syukuri.
walaupun ada sebagian masyarakat kita justru menggunakannya dengan salah kaprah ya, atau menyalahgunakan informasi. Memang dengan munculnya teknologi informasi secara teori dalam teori globalisasi, bahwa informasi itu melesat ya, sangat cepat ya. Tetapi sayang dalam teori itu disebutkan bahwa hanya informasi yang buruk yang melesat cepat ya. Kali lipat, tapi informasi yang baik itu ngarayap ya. Bad news. Ya, seperti kura-kura ya. Ini oleh karena itu sekarang memang kita semua termasuk Komisi Informasi, termasuk badan publik ya, pemerintah kabupaten kota dan provinsi, termasuk juga seluruh warga negara, bagaimana kita memerangi tadi munculnya orang-orang yang nakal ya dengan menggunakan informasi sewenang-wenang. Di Undang-Undang Terbuka Informasi juga ada sebetulnya, bahkan bisa dikategorikan tindakan pidana ya dengan membaca informasi hoax yang istilahnya dalam undang-undang dan informasi yang menyesatkan. Ya, jadi kalau ada masyarakat menyebarkan informasi yang menyesatkan, yang bisa dijerat dengan berbagai macam undang-undang ya, selain undang-undang ITE juga undang-undang pers, termasuk juga undang-undang terbuka informasi. Dan itu harus disampaikan pada masyarakat. Dan banyak contoh ya, banyak contoh bahkan tidak hanya masyarakat biasa, kalangan intelektual juga yang terlibat menggunakan informasi dengan menyalahgunakan, misalnya menyalahgunakan wewenang atau menyalahgunakan informasi, atau informasi dijadikan mainan. Inilah karakteristik masyarakat Indonesia ya. Masyarakat Indonesia itu masyarakat pelawak sebetulnya ya. Ya, hoax itu kan kebanyakan ingin bercanda ya. Ya kita sebut bahkan sekarang muncul prank ya. Prank yang sambil menggaya orang ya. Banyak orang ceritanya oleh prank ya, padahal itu bercanda. Tadinya ingin bercanda, tapi bercandanya kebablasan. Akhirnya tadi ada bohong, ada fitnah ya, ada dusta dan lain sebagainya, termasuk tadi informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu mari kita perangi hal yang seperti itu bersama-sama, dan tidak ada obat yang paling mujarab sebetulnya untuk memerangi informasi adalah dengan informasi kembali. Dan informasi itu lebih kuat kalau dikuasai oleh mayoritas orang yang lebih banyak. Badan publik semuanya harus konsen pada informasi yang baik, kemudian Komisi Informasi mengomandainya, kemudian masyarakat, kalangan kampus mendukung, maka akan mengkikis informasi-informasi yang seperti itu yang kita sebut hoax. Demikian. Baik. Nah, tentunya dari Pak Ijam ini kan ada hoaxnya juga. Nah, bagaimana dari Komisi Informasi memberikan edukasi juga kepada masyarakat terkait dengan hoax ini? Sebenarnya kalau edukasi bukan tugas Komisi Informasi. Jadi Komisi Informasi itu tugasnya itu yang tadi menerima, memeriksa dan menyelesaikan sengketa informasi. Nah, tetapi di sela-sela tugas menerima, memeriksa itu kita melakukan advokasi ya, advokasi, sosialisasi, edukasi khususnya terhadap badan publik dan badan publik. Tetapi itu juga terbatas ya posisinya. Dan yang jelas bahwa ketika kita mendorong badan publik menyediakan informasi, kemudian badan publik menyediakan juga perangkat-perangkat informasi untuk kemudian masyarakat bisa gampang mengakses informasi, maka itu salah satu juga menangkal hoax kan sebenarnya. Tinggal bagaimana kemudian badan publik ini yang punya kewajiban gini nah, kalau saya istilahkan, publik itu kan sudah baik terhadap negara dengan membayar pajak. Kan? Artinya haknya sudah disampaikan. Kan? Kalau kita punya rumah, punya listrik, hak kita itu kan harus bayar listrik. Kewajiban kita harus bayar listrik kan. Hak kita itu punya penerangan kan. Tapi ketika kita tidak bayar listrik, maka hak kita dicabut ya. Listriknya dimati. Nah, karena ini ketika kita juga sekarang sudah bayar listrik, sudah bayar pajak, kita punya hak juga kan dari badan publik untuk meminta informasi. Masa kewajibannya terus dikasihkan, haknya tidak dapat. Nah, seperti itu ya badan publik itu ketika mengelola informasi yang badan publik ada kewajiban yang harus diberikan oleh badan publik terhadap publik karena publik sudah memberikan kewajiban terhadap negara. Nah, apa kewajiban badan publik itu? Yang menyampaikan informasi. Apa yang sudah dilakukan? Kalau kata Presiden Jokowi 10.000 juga akan dikejar kan gitu kan penggunaan anggaran itu. Apalagi kemudian anggaran yang ada di pemerintah. Pemerintah itu kan besar-besar anggarannya. Bagaimana kemudian bisa memberikan, tentunya dengan pemberian informasinya juga berdasarkan regulasi kan, nggak bisa juga informasi yang dikeluarkan nih. Atau kemudian kita meminta informasi yang informasinya justru informasinya disalahgunakan juga harus diperhatikan juga. Jadi bagaimana kemudian kita mendetek permohonan informasi itu yang benar-benar untuk kepentingan dia, untuk kepentingan kesejahteraan, untuk meningkatkan kesejahteraannya, bukan meminta informasi untuk mencari kesalahan orang. Nah itu kan banyak sekali orang yang minta informasi untuk kesalahan orang. Itu. Tapi ada seperti itu lah. Banyak. Tadi itu harus untuk
kepentingan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat terlalu luas, ya dia diri sendiri kan ya. Umpamanya saya sebagai pengusaha ingin informasi terkait dengan lelang ya. Ya tanya informasinya, itu kan untuk kesejahteraan. Tapi kalau kemudian saya minta informasi yang sebagai pejabat ini mau apa? Untuk dilaporkan ke polisi, pasti yang lain nggak bakal ngasih kan gitu kan. Nah itu yang banyak. Iya, betul. Yang lain. Jadi tadi saya bilang, minta informasi itu harus bertanggung jawab gitu ya. Minta informasi untuk mencari kesalahan. Jangan mencari kesalahan tapi mencari yang benar ya. Baik, jadi harus masyarakat Jawa Barat tetap harus paham apa yang diminta dan tentunya harus melalui mekanisme tersendiri. Nah, tentunya kalau dari Pak Yanuar ini apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Publik untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat khususnya di Bekasi ini, Pak? Ya, mungkin kalau untuk meningkatkan, kita terus berupaya meningkatkan karena terus terang semenjak PPID utama melebur ke Diskom Info Santik ya, itu kan anggarannya mungkin lebih besar. Dulu kan waktu itu pernah di sekretariat daerah di bagian humas dan protokol. Nah, prosesnya mungkin kita untuk meningkatkan pelayanan badan publik kepada pemohon informasi publik, kita tidak henti-hentinya mengadakan semacam bimbingan teknis termasuk daftar informasi publik, mana yang bisa diminta, mana yang serta-merta, mana yang dikecualikan, supaya pejabat publik terutama yang dari PBD pelaksana dari tingkat desa, kecamatan itu biar terus diasah. Artinya kadang-kadang kan pergantian kepala desa, dari pemahaman kepala desa itu nggak sama, terutama yang di bawah kepala desa itu. Jadi harus benar-benar dilatih. Itu pertama bimbingan teknis, keduanya mungkin kita SDM sendiri yang di badan publik, tiap dinas, tiap perangkat daerah itu harus kita tambah terus untuk melayani informasi publik dari pemohon gitu, seperti itu. SDM terutama. Ya. Kalau untuk di Kabupaten Bekasi bagaimana, Pak? Kalau di Kabupaten Bekasi sebetulnya di tiap perangkat daerah ada orang, di Pronopis itu ada orang khusus yang menangani, pokoknya mau LSM, identitasnya jelas, terima, nanti tinggal nunggu jawaban seperti prosedur di peraturan KI kan, standar layanan prosedurnya seperti itu. Jadi tiap perangkat daerah sudah ada petugas, walaupun masih minim terus terang, karena yang tertarik dengan keterbukaan informasi dulu masih langka, Pak Dokter. Rata-rata pengennya di dinas yang katanya basah. Kalau ini kan bukan basah, jadi melimpah ruah masalah. Yang datang kan tinggi-tinggi, maaf ya, bukan kita berbicara rasis, enggak, yang tinggi-tinggi lah gitu. Serem, muka serem, rambut gondrong, udah gitu mencak-mencak. Ya modalnya sebenarnya kalau di PPD senyum, dia udah mau marah kan, kita senyum kan, jadi lembek kan, nggak terlalu ini. Nah itu seperti itu. Jadi kendala-kendala personality itu pengaruh, karena orang kan kalau datang itu biasanya tadi ada nawaitunya beda. Jadi segala cara harus. Nah itu mungkin. Baik, saya ke Pak Mahi kembali ini terkait dengan bagaimana dari akademisi strategi memang harus dilakukan agar masyarakat itu melek literasi terkait dengan keterbukaan informasi ini. Ya tetap saja ya, sampai kapanpun yang namanya edukasi itu harus dilakukan ya. Literasi media termasuk literasi keterbukaan informasi itu tetap hal yang penting ya, dan harus kontinu terus menerus, karena memang kita berhadapan dengan masyarakat yang sangat majemuk ya, apalagi masyarakat Jawa Barat ya, Jawa Barat yang merupakan etalase ibu kota ya, termasuk Bekasi apalagi ya, Bekasi kan ibu kota sertifikat ya, sehingga majemukitas itu terjadi. Nah, artinya banyak sekali varian kehidupan masyarakat, termasuk juga munculnya oknum-oknum ya, yang memanfaatkan situasi ya, kesempatan di dalam kesempitan. Nah, bagi sebagian oknum keterbukaan informasi itu jadi dimanfaatkan oleh kegiatan-kegiatan tertentu yang tadi disampaikan ya oleh Bapak dari
Kabupaten Bekasi. Iya. Tentu itu salah satu yang harus kita perangi bersama, dan perangi bersama secara etis tentu melalui edukasi ya, bahwa sebetulnya lahirnya keterbukaan informasi itu untuk memberikan manfaat, tadi disampaikan oleh Pak Ketua Komisi Informasi ya Pak Ijang, bahwa itu memberikan manfaat yang terbaik bagi masyarakat, bagi publik, bagi semua pihak sebetulnya. Tetapi bukan dimanfaatkan ya, dimanfaatkan dengan tadi kondisi-kondisi yang justru mempersulit badan publik. Yang sejatinya badan publik itu konsen untuk menjalankan amanah atau mengimplementasikan keterbukaan informasi, ini malah diriweuhkan dengan munculnya oknum-oknum yang menggunakan keterbukaan informasi. Tentu ini harus diberikan pendidikan oleh kita, dan strategi yang harus kita lakukan adalah bagaimana pendidikan itu berjenjang dan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang muncul. Makanya walaupun tadi disampaikan Komisi Informasi tidak punya kewenangan secara langsung ya untuk memberikan edukasi, tetapi dengan kondisi masyarakat seperti ini tetap saja ya harus memberikan kontribusi terhadap pendidikan masyarakat. Ya didampingi oleh badan publik, didampingi oleh kami dari perguruan tinggi. Insya Allah kalau terus-menerus hal ini dilakukan ya dengan ketegasan dan dengan kejujuran serta keadilan, insya Allah ini akan bisa diperangi. Kita berharap tidak akan muncul lagi oknum-oknum yang seperti ini, atau minimal bisa dikriminalisasi ya. Iya, betul. Tapi kalau dari akademisi sinergitas dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat seperti apa yang dibangun? Tentunya kan dari akademisi juga harus menyampaikan. Ya alhamdulillah selama ini kita ya Komisi Informasi itu selalu menggandeng kami kalangan perguruan tinggi, bahkan tidak hanya perguruan tinggi ya, selain juga badan publik, juga kalangan masyarakat lain, misalnya kalangan pendidikan di tingkat menengah itu selalu digandeng. Beberapa yang saya tahu memang Komisi Informasi kerjasama dengan banyak perguruan tinggi, bahkan beberapa kali Pak Ketua nanti bisa dikonfirmasi langsung ya melakukan pendatangan kerjasama dengan perguruan tinggi, termasuk dengan kami ya di kampus-kampus. Baik. Nah, bagaimana tadi tanggapan dari Pak Mahi terkait dengan sinergitas antara Komisi Informasi dengan kampus dan lembaga lainnya untuk memberikan informasi juga kepada masyarakat? Ya, kita sekarang mendorong kalau dengan kampus sebenarnya sudah lama terjalin ya. Kita banyak melakukan MOU dengan kampus. Salah satunya ada kuliah keterbukaan informasi dengan kampus-kampus. Nah, sekarang kita juga mendorong kerjasama dengan asosiasi-asosiasi perusahaan, asosiasi pengusaha, kan, Gapoktan, HIPMI dan sebagainya, sehingga mereka itu melek juga ya terkait dengan informasi, sehingga kebutuhan-kebutuhan kayak HIPMI, kayak Kadin, gitu kan, lembaga-lembaga pengusaha itu kemudian bisa mengakses informasi untuk mengembangkan organisasi-organisasinya, tentunya untuk kesejahteraan ya masyarakat dalam konteks pembangunan. Sebab itu kami di Komisi Informasi, kalau kemudian teman-teman LSM yang selama ini aktif ya itu sudah biasa ya, dan kelihatannya kita melihat ya LSM-nya 4L ya, lu lagi itu. Ini makanya dengan seperti ini kita juga mencoba membuat jaringan lain sehingga pemohon informasi itu lebih didorong oleh teman-teman yang punya kepentingan langsung ya, kepentingan langsung yang relevan kan gitu kan. Jadi siapa seperti HIPMI, dia punya kepentingan langsung yang relevan dengan kebutuhan organisasinya. Kadin juga punya langsung yang punya kebutuhan dengan ini ya. Atau kemudian organisasi seperti HKTI yang punya langsung relevan dengan kebutuhannya. Karena kan kita banyak sekali yang mohon informasi itu yang tidak relevan. Contoh minta informasi dari 2016 sampai 2020 gitu kan. Untuk apa? Untuk pengawasan kan nggak jelas juga kan itu kan. Apa? Dia punya perangkat apa untuk mengawasi seperti itu. Dan yang jelas terutama kan jadi kesalahan. Yang kita jalani itu kan bagaimana kemudian ada kontribusi positif yang relevan. Contoh seperti yang dia tukang bakso minta informasi terkait dengan UMKM. Apakah ada dana yang bisa diambil terkait dengan hibah UMKM, itu relevan kan? Tapi kalau lihat latar belakangnya ini minta informasi APBD Bekasi 5 tahun ke belakang, untuk apa kan? Nggak relevan juga kan? Nah, artinya yang relevan, sehingga kita dorong sekarang literasi keterbukaan informasi itu dengan stakeholder yang betul-betul punya kepentingan relevan dengan kepentingan bisnis, kepentingan kegiatannya masing-masing. Tadi Pak Mahi mengatakan ada oknum yang meminta ini Pak ya? Ya kan sebenarnya kalau oknum di mana juga ada. Itu mau malam. Oknum itu kan tidak bisa, ada calo kan namanya juga, calo di mana juga banyak kan. Baik. Nah, kalau lihat sekarang
sekarang kan udah ada milenial dan sebagainya. Tapi kalau mungkin perbedaan dulu Pak antara keterbukaan informasi zaman dulu dengan yang sekarang bagaimana Pak? Sama saja atau sekarang lebih kalau sudah demokrasinya lebih maju, lebih cepat, ini bagaimana Pak? Sebenarnya dengan perkembangan hari ini, mau tidak mau badan publik itu harus terbuka. Ya itu kan resiko. Dengan perkembangan zaman itu sudah seharusnya badan publik itu harus sudah terbuka, karena kalau sudah terbuka kan begini, ketertutupan itu mendekati korupsi ya. Nah kalau keterbukaan itu kalau orang sudah bisa mengawasi dengan keterbukaan juga dia tidak akan melakukan macam-macam kan itu. Nah oleh sebab itu kita mengajak kepada badan publik bagaimana kemudian keterbukaan informasi itu menjadi ruh utama pelayanan, sehingga kemudian kita sudah transparan, akuntabel kan itu kan kita tidak akan macam-macam kan itu. Tetapi juga paralel juga dengan teman-teman publik, badan publik atau lembaga-lembaga lain yang minta informasi yang bertanggung jawab kan itu. Sehingga kemudian lamun bahasa Sunda kalau bahasa Sunda ulah nyingseunang gitu ya. Jangan menakut-nakuti gitu ya. Saya mau minta informasi, mau laporkan aja, jangan minta informasi kan gitu kan. Jangan seperti itu. Jadi nggak bakalan masuk atau itunya, logika itunya. Makanya minta informasi yang relevan untuk kepentingannya. Saya relevan nggak untuk melaporkan? Relevan, tapi tidak relevan dengan pelayan orang. Badan publik kan itu. Baik. Nah jadi dari komisi ini ketika orang meminta kepentingan untuk apa dan sebagainya sesuai dengan data yang diminta begitu ya, diseleksi dulu ya. Karena salah satu di penjelasan singkat informasi itu salah satunya kita tanya terkait dengan tujuan ya. Tujuan permohonan informasi itu untuk apa? Biasanya kita dikaji di sana di pembuktiannya apakah relevan dengan contoh gini, ada salah satu LSM yang bagus dari LSM. Dia minta informasi terkait dengan semuanya. Tapi ketika kita periksa di dalam adjudikasi dan litigasi, kemudian kita dalam pemeriksaan pembuktian dijelaskan, ternyata dia hanya minta dari sekian itu hanya 5 lembar ini aja gitu. Kan bayangkan, satu catatan segini tebalnya gitu kan, kalau difotokopi 2 juta gitu kan. Nah, dia hanya minta yang sedikitnya gitu ya. Karena intinya itu kan gitu. Nah, makanya dalam proses persidangan itu kita buka. Tapi juga ada teman-teman pemohon informasi yang kalau kata Bekasi gimana? Pokoknya mah yang sakit tuh, yang segitu aja. Iya, gitu kan. Kita udah jelaskan bahwa ngotot. Relevan dengan permohonan informasi saudara ini. Pokoknya kan semuanya aja kan. Kan nggak jelas juga. Gitu. Kan banyak juga yang seperti itu. Iya, betul. Baik. Pak, pernah tidak ada yang meminta terkait dengan informasi, ternyata informasi tersebut justru menjadi permasalahan. Contoh yang apa? Ya misalkan itu yang justru mau diusut juga begitu Pak misalkan. Ya banyak, karena kita itu sudah ada komunikasi dengan Polda ya. Ada kasus di salah satu badan publik di Jawa Barat yang ternyata yang informasi yang diminta itu posisinya sedang diselidiki di Polda. Ya kita serahkan aja, nggak lanjut. Jangan sampai kita juga menyidangkan gitu, juga menyelesaikan saja dengan mereka, jangan sampai seperti itu. Tapi ternyata usut penyusut si pemohon informasi itu untuk menguatkan laporannya. Jadi pusing juga itu. Jadi gitu, seperti itu. Jadi tunggulah kan kita jadi alat untuk memuaskan. Kita mencari bukti lain dari komisi. Yang lagi beracara, lagi melaporkan badan publik ke kepolisian dan minta informasi kita. Dan diselidiki, dan si termohon mengatakan bahwa kasus ini sedang di Polda. Saya koordinasi dengan Polda, ya udah selesai dihentikan, selesaikan saja. Karena kita kan jadi confused ya, ini sama di sini hal yang sama kan itu. Tapi kalau tahu diberi tidak Pak? Apa? Kalau tahu ada itu menjadi bukti buat dia, akan diberikan atau tidak? Apanya? Ya tergantung relevansinya seperti apa. Kita kan diuji, nanti di dalam persidangan itu kita menguji legal standing, kemudian tujuan permohonan informasi seperti apa kan itu kan. Tetapi kalau sudah bukti jelas bahwa ini kasus yang sama sedang diselesaikan, juga kita selesaikan, diserahkan aja yang dulu menyelesaikan mana kan itu aja. Baik, nah penggunaan informasi tentunya harus yang benar. Bagaimana dari Pak Fahri kita? Ternyata tadi digunakan untuk dia sedang bermasalah, sedang ada untuk bukti memperkuat dirinya melalui komisi informasi ya.
Ya tepat sekali karena memang berdasarkan undang-undang terbuka informasi ya, setiap pemohon informasi itu harus sertai dengan alasannya ya, baik terhadap publik Pak Anwar ya. Iya, misalnya betul. kalau mohon ke Pemda Kabupaten Bekasi seseorang atau kelompok orang atau badan hukum tertentu kan harus sertai dengan alasannya untuk apa informasi itu. Dan itu makin dikuatkan dengan munculnya Perki 1 tahun 2021 sekarang ya. Bagaimana kekuatan ada relevansi, tidak hanya ada alasan tetapi ada relevansi antara informasi yang dimohon dengan kepentingan pemohon, itu menjadi sangat penting. Oleh karena itu masyarakat harus sudah mulai melihat informasi itu berdasarkan kepentingan. Seperti mahasiswa kami kan banyak memohon informasi kalau untuk skripsi pasti diberikan ya. Iya. Untuk penelitian skripsi atau tesis atau disertasi itu jelas kepentingannya. Betul. Itu yang dimaksud adanya alasan-alasan tertentu sebagaimana amanah undang-undang. Sehingga memang selama ini badan publik pun harus korek terhadap pemohon informasi. Korek dan hati-hati karena informasi itu kan kita pun mengenal informasi yang dirahasiakan atau dikecualikan ya, jangan sampai itu dibocorkan. Sehingga ketika ada pemohon informasi kita harus tahu persis apa kepentingannya, apa hubungannya itu, dan itu seringkali kan digali tadi disampaikan oleh Komisi Informasi dan itu hal yang penting ya. Baik, nah saya ke Pak Yanuar, bagaimana? Apakah publik saat ini khususnya di Kabupaten Bekasi memang sudah bisa mendapatkan informasi tanpa harus birokrasi begitu Pak? Kan tadi bilang di awal kita sudah punya namanya standar seperti kalau di Perki kan ada, kita turunan dari Perki kita ambil sebagai dasar hukumnya itu ada Perbu nomor 45 tahun 2015. Kebetulan saya emang yang menyusunnya karena saya juga legal drafternya, jadi tahu persis. Nah di situ tadi dicantumkan bahwa prosedur itu legal standing yang dibilang Ketua Pak Ijang tadi, legal standingnya harus jelas. Jadi nggak bisa orang sekonyol-konyol datang tanpa menunjukkan identitas, tanpa ngisi formulir. Pokoknya legal standing artinya data pribadinya harus jelas. Misalnya Mbak minta datang ke saya karena mentang-mentang kenal, minta informasi, nggak bisa karena ada prosedurnya, harus ngisi formulir dulu, tinggalkan fotokopi KTP, tujuan permohonan informasi apa. Nah kalau udah jelas, nanti kita koordinasikan dengan PPD pelaksana. Kalau misalnya yang menguasai Dinas Cipta Karya, kita bersurat dari kita ke Dinas Cipta Karya, apakah itu bisa diberikan atau tidak dengan dasar regulasi. Diberikan atau tidak itu dasar regulasi, bukan karena selera, bukan karena saya pejabat nggak boleh, bukan, karena ada regulasinya. Misalnya ada regulasi mendukung itu harus bisa dikasih, misalnya dari Undang-Undang 14 2008 atau dari Peraturan Komisi Informasi, ya harus dikasih, harus dibuka seperti itu. Jadi udah diatur. Nah, di samping tadi udah ada runtutannya, plan office, ada petugasnya yang menerima. Jadi selektif. Jadi nggak semua permohonan, makanya orang-orang yang dalam tanda petik dia tidak punya intelektual, bukan artinya dia pintar, cuman dia nggak mau ngikut itu. Banyak ya teman-teman kita lah, aktivis-aktivis NGO itu, karena dia niatnya kurang bagus, diseleksi sama itu. Jadi anggaplah pintu gerbangnya, kunci gemboknya. Kalau dia niat baik, dia pasti ngisi. Kalau niatnya baik untuk mendapatkan informasi, tapi kalau misalnya dia niatnya ini, nggak akan mau. Nanti kan kelihatan tujuannya mau apa. Nah itu. Saya ke Pak Ijang, apa yang disampaikan kepada masyarakat dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, khususnya untuk masyarakat kota maupun dari Kabupaten Bekasi? Silakan Pak Ijang. Ya, selamat malam rekan Dakta ya di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, bahwa hari ini, saat ini kita sudah masuk alam demokrasi yang luar biasa kan. Artinya negara sudah memberikan media yang cukup luas terhadap masyarakat untuk sama-sama berpartisipasi dalam pembangunan. Yang salah satu partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbangsa dan bernegara itu adalah salah satunya adalah memberikan masukan dan mengawasi kan. Tetapi karena proses pengawasan itu juga adalah lembaga-lembaga yang formal yang sudah dibentuk oleh negara, jangan mengawasi melebihi inspektorat gitu kan. Awasi sesuai dengan koridor koridor dia sebagai warga negara. Tentunya dengan satu, bahwa
permohonan informasi ini adalah hak kita sebagai warga negara. Artinya negara sudah memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk mempergunakan hak itu. Tetapi hak itu bagaimana kemudian dipergunakan untuk sebaik-baiknya, tentunya sesuai dengan undang-undangnya. Bagaimana kemudian hak informasi itu dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraannya, kan gitu kan? Bukan untuk mencederai orang, bukan untuk membuat orang jadi nggak bisa tidur, kan? Nah itu saya bilang tidak bisa tidur, galau. Tapi harus membuat orang menjadi baik, ada perbaikan itu. Sebab itu Komisi Informasi membuka selebar-lebarnya, dan kami juga mendorong di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi itu, karena kalau tadi Pak Yana bilang Pak Mai udah 200 pengolahan informasi, harusnya Kabupaten Bekasi atau Kota Bekasi ada Komisi Informasi, tidak mesti ke Bandung, karena jauh kene ke Bekasi daripada ke Cirebon. Iya. Kan ke Cirebon itu lurus, makanya kesini macetnya luar biasa. Luar biasa. Perjuangan. Kalau ke Cirebon itu nggak macet. Iya, enggak. Bablas. Ke sini itu juga susah juga. Artinya bagaimana kemudian media ini, media keterbukaan informasi ini pergunakan dengan sebaik-baiknya, bahwa kita sebagai warga negara punya hak diberikan oleh negara, dan negara punya kewajiban untuk memberikan informasi. Tentunya balance antara hak dengan kewajiban itu. Itu mungkin. Tentunya informasi tersebut dipergunakan dengan baik, Pak. Tanggung jawabkan. Bertanggung jawabkan. Dari Bang Mani, silakan Pak. Ya, tentu saya mengajak ya, khususnya ke saya dan teman-teman kampus, semuanya kepada masyarakat kita, dan khususnya juga ke masyarakat Kabupaten dan Kota Bekasi ya. Bahwa semangat keterbukaan informasi ini semangat yang lahir dari era reformasi, dan merupakan cita-cita bersama dengan harapan bahwa segala aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan negara ini menjadi kesempatan bersama. Masyarakat selain tahu juga diberi kesempatan untuk berpartisipasi. Oleh karena itu mari kita pelihara keterbukaan informasi ini sesuai dengan ruhnya ya, tadi memberikan kontribusi positif pada masyarakat. Kemudian mari kita kawal ya aspek-aspek keterbukaan informasi itu sehingga tetap lurus on the track sesuai dengan tujuan berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008. Demikian saja terima kasih. Tapi kalau keterbukaan informasi saat ini sudah kontribusi untuk pembangunan, Pak? Ya, secara umum memang kontribusinya saya lihat sudah ada, walaupun tadi belum sesuai dengan harapan. Jadi masa tahun 2008 ditetapkan undang-undang, kemudian 2010 diberlakukan, dan sekarang sudah tahun 2022, artinya 12 tahun sejak pemberlakuan. Menurut saya belum sesuai target yang diharapkan. Tetapi kalau lonjakan-lonjakan keterbukaan informasi yang sudah terjadi ya di berbagai aspek, termasuk di pemerintahan pusat, di Jawa Barat, bahkan di provinsi lain. Mudah-mudahan ke depan tadi dengan dukungan kita semua masyarakat ya, dengan doa ya, termasuk dengan kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk tetap konsisten pada semangat dan cita-cita reformasi terkait dengan keterbukaan informasi, bisa mempercepat ya proses keterbukaan informasi. Goalnya kan tadi di tingkat kesejahteraan. Kita lihat tingkat kesejahteraan kalau meningkat, itu salah satu instrumennya adalah keterbukaan informasi atau kita sebut sebagai transparansi. Baik. Saya ke Pak Yanuar nih. Apa yang disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi? Silakan Pak. Ya, rekan dakta sekalian, mungkin ya tidak hanya Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi ya, yang mewakili rekan-rekan di Pemkot Kota Bekasi lah. Intinya gini, hak untuk tahu itu, right to know itu memang hak setiap warga negara. Tadi dibilang Pak Ketua, Pak Ijang, Ketua Komisi Informasi, tapi dibatasi oleh regulasi. Artinya badan publik bisa memberikan apa yang dimintakan informasi, tapi tidak boleh keluar dari regulasi. Artinya informasi yang diminta itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawab dalam arti tujuannya, penggunaannya untuk apa. Karena kalau kita menggunakan informasi itu disalahgunakan, ada pidananya Pak Dr. Mahia, Pak Ketua. Nah itu maksudnya seperti itu. Jadi intinya semua warga negara Indonesia, ya warga Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi bisa meminta informasi, pembangunan informasi publik tapi dibatasi oleh regulasi. Badan publik wajib memberikan, seandainya memang itu tidak dikecualikan, bahwa
baik itu di Undang-Undang Nomor 14 maupun di aturan-aturan lainnya. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak Yanuar dan Pak Ijam, Pak Mahi, terima kasih sudah hadir di Radio Dakta. Semoga masyarakat terus bisa memperoleh informasi dan tentunya informasi tersebut bisa digunakan dengan baik dan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan-rekan tetap sudah bersama kami dalam informasi Dakta Sore. Saya Okin Larasati, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dakta Radio, bijak informasi, cerdas berinteraksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas.